Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumahnya ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tema kedua, subtema pertama yaitu rukun dalam perbedaan. Dan PB-nya adalah PB pertama. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, teman-teman akan tahu dulu apa tujuan pembelajaran pada subtema pertama ini. Baik teman-teman, subtema pertama ini akan membahas tentang mengetahui cara menciptakan persatuan dan kesatuan terhadap bangsa dan bernegara. Dan yang kedua, memahami makna proklamasi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan serta mengembangkan kehidupan kebangsaan dan kesejahteraan. Kemudian yang ketiga, menuliskan informasi penting dari buku sejarah dan menggunakan kata tanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, nah sekarang Bunda Nia sudah membawa buku tema kedua yaitu Persatuan dalam Perbedaan. Nah di dalam buku ini terdapat sejarah negara Indonesia dan terdapat juga sejarah kemerdekaan negara Indonesia. Teman-teman tahu tanggal berapa kita memperingati Hari Kemerdekaan Negara Indonesia? Ya, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Negara Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945 ya teman-teman ya. Nah, pada tanggal tersebut dibacakan juga teks proklamasi teman-teman. Nah, teman-teman bisa buka buku halaman 6. Nah, di sana terdapat teks proklamasi. Bunda Nina akan mencontohkan pembacaan teks proklamasi ya teman-teman. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Teman-teman, setelah tadi kita membaca teks proklamasi, kita akan membahas tentang makna-makna proklamasi. Yang pertama adalah maknanya tentunya proklamasi dapat terjadi karena rahmat dari Allah SWT ya teman-teman. Dan yang kedua adalah proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Jadi karena rakyatnya bersatu ya dari penjajah ya, kemudian terjadilah kemerdekaan Indonesia. Jadi negara Indonesia ini sudah dijajah berabad-abad oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa apa saja yang sudah menjajah Indonesia? Ada Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang. Yang paling lama itu adalah negara Belanda teman-teman, selama 350 tahun teman-teman, atau 3,5 abad. Masya Allah ya, lama sekali ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah proklamasi ini berguna untuk menaikkan martabat bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia dapat diakui oleh dunia terbebas dari penjajah. Nah teman-teman, setelah kita membaca tadi makna dan kandungan teks proklamasi, sebelum teks proklamasi ini dibacakan, ternyata banyak sekali peristiwa-peristiwa yang ada teman-teman. Contohnya yaitu ada di halaman pertama, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Nah teman-teman tahu nggak sih apa sih yang terjadi di peristiwa Rengas Dengklok? Nah, sekarang Bunda Nina mau teman-teman membacanya dulu ya. Baik teman-teman, setelah membaca tadi peristiwa Rengas Dengklok, tentunya teman-teman banyak sekali kata tanya atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kata tanya teman-teman. Tentunya teman-teman masih ingat ya pembelajaran tentang membuat kalimat tanya. Baik, kata tanya itu ada apa aja sih teman-teman? Yang pertama itu ada apa, yang kedua ada siapa, yang ketiga ada di mana,
Yang keempat ada kapan, yang kelima ada mengapa, dan yang keenam ada bagaimana. Nah, teman-teman, Bunda akan memberikan contoh kalimat tanya ya. Yang pertama yaitu adalah kata apa. Apa yang dilakukan Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok? Kemudian Bunda akan mencontohkan siapa. Kata atau kalimat tanya siapa. Siapa yang mewakili golongan tua pada peristiwa Rengas Dengklok? Dan yang ketiga, Bunda akan mencontohkan di mana. Di mana Soekarno-Hatta diamankan oleh para pemuda. Oke, teman-teman yang membaca atau menyimak peristiwa Rengas Dengklok tentunya tahu ya jawabannya. Dan yang keempat, kapan? Kapan Soekarno dan Hatta sampai di rumah petani? Dan yang kelima, mengapa? Mengapa Soekarno-Hatta berada di rumah petani? Dan yang keenam atau yang terakhir, bagaimana? Bagaimana Soekarno-Hatta bisa kembali ke Jakarta? Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat tanya teman-teman. Teman-teman juga boleh membuat kalimat tanya yang lainnya ya. Ya, baik teman-teman. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kata tanya ya teman-teman. Setelah teman-teman belajar kata tanya, tentunya teman-teman bisa menjawab ya tentang kalimat tanya yang tadi sudah Bunda Dina sampaikan. Nah, teman-teman, pada peristiwa atau sejarah kemerdekaan negara Indonesia tadi, tentunya teman-teman dapat mengambil hikmah ya. Jadi, teman-teman, kenapa negara Indonesia bisa merdeka? Tentunya adanya kerukunan antar suku atau antar manusia. Nah, teman-teman, sesama manusia kita harus hidup saling rukun dan tolong-menolong. Jadi Bunda Dina punya pepatah teman-teman, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kita hidup, kita harus saling menghormati suku atau budaya daerah tersebut. Nah teman-teman, makhluk hidup juga mempunyai adaptasi sesama tempat tinggalnya. Contohnya yaitu di sini kita akan membahas tumbuhan teratai. Oke, teman-teman tahu tidak, tumbuhan teratai mempunyai daun yang lebar. Nah, tumbuhan teratai itu ternyata beradaptasi dengan lingkungannya. Baik teman-teman, setelah teman-teman tadi membaca tentang bunga teratai, nah teman-teman juga bisa membaca tumbuhan lainnya. Tumbuhan apa aja? Ada di halaman 10 dan halaman 11 ya teman-teman. Jadi setiap tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Setiap tumbuhan berbeda juga cara adaptasi terhadap lingkungannya. Baik teman-teman, sekian pembelajaran hari ini. Untuk tugas teman-teman hari ini adalah teman-teman bisa membacakan teks proklamasi, kemudian divideokan dan dikirimkan ke Bunda ya. Terima kasih teman-teman, pelajaran hari ini Bunda akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali muslim dan muslimah kesayangan Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.